Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita harus punya semangat yang luar biasa. Walaupun kita kemarin sudah mengadakan 17 Agustus. Ada yang makan karung. Oh bukan, makan kerupuk ya. Makan kerupuk, panjat pinang dan lain-lainnya. Ya. Kita tidak menyulitkan semangat kita untuk datang memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan dan bergereja di GBI Katariso. Maka dari itu semuanya kita tundukkan kepala, kita mau tutup mata kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa kebaikan Tuhanlah yang selalu ada dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Yesus Tuhan. Sebab Kau yang mulia, Kau Allah yang perkasa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jangan ada yang berdiam diri, kita datang sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, sukacita kami padamu Yesus Tuhan. Sebab Kau yang kami andalkan, hanya Kaulah Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
Yesus Engkau ku kagumi. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Benar Tuhan, sebab Kaulah kasih yang terindah. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Benar Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kami miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. semuanya. Karya terbesar dalam hidupku, Benar Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. dengan iman kita sama-sama nyatakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. oh sorak-sorai bagi nama-Mu, sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur padamu, sebab pengorbanan-Mu sempurna. Kaulah kasih yang terindah, Kaulah karya yang terindah. Yesus Tuhan, tiada yang seperti Engkau, sungguh mengasihi
setiamu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pengorbananmu sempurna, kasih sukacitamu besar. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Mu yang besar, pengorbananmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang rela mati demi kami Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Kalau kami pun ada Tuhan sampai hari ini, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Kami punya keluarga yang baik, kami punya kesehatan, kami punya hari-hari kami yang penuh sukacita bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya Bapa itu semua si izin Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami satu-satunya hanya kepada Yesus saja. Tiada yang lain Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah mulut kami benar-benar memuji Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sebelum duduk, karena kita baru merayakan 17 Agustus, ketika saya bilang merdeka, nah Bapak Ibu bilang merdekanya 3 kali. Oke? Saya bilang merdeka, 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 merdeka. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Sekali lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kurang kencang. Merdeka, 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 merdeka. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bertepuk tangan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Kita mau angkat tangan kita katakan haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bagi nama Tuhan, benteng hidupku. Kita bertepuk tangan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Benar Tuhan, takkan kami gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, yes, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, yes, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, amin. Sebab Yesuslah jaminan hidup kami semua. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Yes, benar Tuhan. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Semuanya kita katakan. Kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu, amin. Kau beriku kemenangan, yes. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, amin, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Biar musik muji nama Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan katakan, kau kekuatanku. Mana suaranya? Penopang hidupku, yes, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab
sebab ku tahu kau besertaku. Katakan sama-sama, Yesus jaminan hidupku. Amin. Ya, diberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang, amin. Siapa di sini lebih dari pemenang, katakan amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita naikkan pujian, lebih dari pemenang. Sebab kita percaya jika bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis dikalahkan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita katakan dengan iman, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? sebab kita lebih dari pemenang. yes. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang, maka kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan, dari kita lebih. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. yo, Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang mampu menjawab setiap doa kami ya Allah. Mari kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan iman kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Benar Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami doakan. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus memperdulikan hidup kami. Layaklah Engkau menerima segala kemuliaan, pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau yang disukakan dan disenangkan karena umat-Mu yang datang beribadah siang ini, pagi ini di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami kembali mau belajarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Berfirmanlah sebab kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Urapi dan kuasai juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk baik saudara, puji Tuhan. Boleh katakan shalom.
Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam surat Efesus pasal yang pertama. Karena untuk mempersingkat waktu saudaraku kita akan baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8 saja. Dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Sekali lagi, Efesus pasal yang pertama dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku, surat ini ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Paulus yang pada saat itu saudaraku dalam kondisi sedang ada dalam penjara. Dalam kondisi sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi saudaraku karena dia melihat orang-orang di Efesus mulai keluar daripada kehendak Tuhan. Mereka mulai melakukan penyembahan berhala. Mereka mulai hidup dengan cara-cara hidup orang-orang di luar, orang-orang dunia. Maka Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus. Dan Paulus ingin mengemukakan di dalam pasal yang pertama ini tentang siapakah kita, orang percaya di dalam Kristus. Dan hari ini firman yang sama boleh datang kepada saudara dan saya. Siapakah aku? Siapakah saudara di dalam Kristus? Ini menjadi sesuatu yang penting supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Oke, next. Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jadi saudaraku, kalau saudara mengerti betul bahwa siapakah kita di dalam Kristus Yesus, maka ini akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak hidup sembarangan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan kita akan menjadi pribadi yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus, posisi kita itu bukan biasa-biasa. Posisi kita di dalam Kristus adalah luar biasa. Maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Orang yang ada dalam Kristus Yesus hidupnya pasti berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu hari ini saudaraku yang menjadi pertanyaan, siapakah kita? Siapakah orang percaya di dalam Kristus? Yuk coba kita lihat yang pertama saudaraku. Ayat yang ketiga, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, apa saudaraku? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Saudaraku, yang pertama yang saya terima dalam kebenaran firman Tuhan, siapakah kita? Siapakah saudara dan saya? Siapakah orang percaya di dalam Kristus? Yang pertama saudaraku, kita adalah penerima berkat kekayaan rohani. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya lah pribadi yang dikhususkan Allah menjadi sasaran, menjadi tujuan orang-orang yang akan menerima segala kekayaan, segala berkat rohani, sorgawi di dalam kerajaan sorga untuk diberikan kepada kita. Segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang dipilih oleh Bapa sorgawi. Kita adalah orang-orang yang akan menerima berkat kekayaan sorgawi. Ini berarti saudaraku dalam Kristus kita adalah orang-orang kaya akan segala berkat sorgawi. Jadi saudaraku, kalau saudara mengerti akan perkara ini saudaraku, maka kita tidak akan pernah merasa miskin.
kita tidak akan pernah merasa menjadi orang yang minder, menjadi orang yang gak punya. Enggak, saudaraku. Karena kita di dalam Kristus adalah orang yang akan menerima segala kekayaan berkat sorgawi. Amin. Dan ini saudaraku, oke, next lanjut. Jika kita adalah orang-orang yang kaya, pemilik dari kerajaan sorgawi, kekayaan rohani, kita adalah orang-orang yang diberkati, maka mindset kita dan mentalitas kita tentu harus berubah dan menyesuaikan dengan fakta ini. Nah, ini yang jadi masalah, saudaraku. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti akan hal ini. Kenapa? Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang telah menerima berkat kekayaan sorgawi. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, mereka punya mindset, mereka punya cara berpikir, mereka punya mentalitas, adalah mentalitas yang miskin. Satu kali, saudaraku, di tahun 2000-an, kami pernah membuka ibadah di hotel Mandarin, saudaraku. Lokasinya seberang-seberangan dengan hotel HI. Tentu itu hotel bintang 5, hotel ternama, saudaraku. Setelah kami ibadah di ballroom, kami dapat makanan, ya roti dan kopi, teh, susu, dan gula dan sebagainya. Kami ditaruh di depan ballroom, saudaraku. Untuk orang selesai ibadah bisa ngopi-ngopi, makan roti sambil ngobrol, saudaraku. Dan saya menyaksikan, saudaraku, dengan mata kepala saya sendiri. Ada ibu-ibu bawa tas besar, saudaraku, ya. Karena itu kan umum ya, di hotel Mandarin. Ada ibu-ibu bawa tas besar. Lalu saudaraku, dia mendekat itu ke meja, saudaraku. Itu susu masih satu kotak, saudaraku, belum dibuka. Segelnya pun masih utuh, saudaraku. Itu langsung, saudaraku, masuk ke dalam tasnya yang besar itu. Satu kotak. Belum cukup sampai di situ. Dia mendekat, saudaraku, dia ambil gula sasetan yang model ada apa tuh? Jangan sebut merek lah ya. Model gula-gula yang ada bungkusannya begitu ya. Dia rauk itu satu toples, saudaraku, satu tempat khususkan gitu ya. Masuk semua ke dalam tas besarnya. Dan yang lebih gawat, saudaraku, roti tanpa bungkus masuk juga ke dalam tasnya yang besar itu. Saya mau berkata begini, saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen, sekali lagi, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak sadar bahwa dia adalah orang kaya, penerima berkat sorgawi. Tapi karena dia tidak mengerti dan tidak menyadari kan hal ini, sehingga dia punya mindset, punya mentalitas gembel. Mentalitasnya kaipang. Masuk ke dalam tasnya. Saya mau bilang, saudaraku, hari ini yuk, saya berharap orang-orang di Polres Gagah, jemaat Katarizo, sekalipun mungkin kita secara materi tidak berlimpah-limpah seperti orang-orang kaya di luar sana, tapi biarlah kita punya mentalitas, punya mindset. Mindset kita, mentalitas kita adalah mentalitas orang kaya. Apa? Bagaimana mentalitas orang kaya? Mentalitas orang kaya itu yang pertama akan diikuti dengan sikap hidup dalam kemurahan hati. Sikap suka memberi. Firman Tuhan bilang lebih suka memberi daripada menerima. Tapi realitasnya ada banyak orang yang susah sekali memberi, tapi paling cepat untuk menerima. Saya mau berkata sekali lagi, saudaraku, ini mindset, logika berpikir, cara berpikir, kepribadian, mentalitas. Orang-orang yang menyadari betul bahwa kita adalah penerima segala berkat kekayaan sorgawi. Maka kita adalah punya mentalitas orang kaya yang suka memberi, suka menabur, suka berbagi, suka jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya belum pernah lihat, saudaraku, ada orang yang suka memberi, suka berbagi, hidupnya dalam kemiskinan. Tidak ada, saudaraku. Salah satu dari gaya hidup orang Tionghoa, saudaraku,
Kenapa mereka menjadi orang yang diberkati? Salah satunya saudaraku, karena mereka adalah orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang suka berbagi. Sekalipun mungkin konsepnya sedikit keliru begitu ya. Mereka mempercayai sistem karma begitu ya. Ya, apa yang mereka lakukan dalam karma baik, mereka akan terima sesuatu yang baik. Seperti hukum tabur tuai ya. Tapi saudaraku, jadi waktu mereka memberi, mereka punya konsep mereka akan dapat lebih banyak. Namun sekalipun demikian, tapi memang firman Tuhan berkata, siapa yang menabur, dia menuai. Ada begitu banyak orang yang sukanya menuai doang, tapi tidak pernah mau menabur. Coba bilang sebelah kanannya, nggak mungkin itu bro gitu ya. Jadi kalau kita mau menuai, kita harus nabur. Saya mau berkata hari ini, yuk miliki mentalitas orang kaya. Mentalitas kita adalah orang-orang penerima kekayaan berkat sorgawi. Apa cirinya? Suka memberi. Bahkan firman Tuhan di sini tuliskan saudaraku, sedangkan mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Ada begitu banyak orang yang mampu membeli, mampu untuk berbuat sesuatu, tapi kan pernah dong kita sering ketemu sama orang lebih suka minta. Minta dong, minta dong. Hati-hati saudaraku, itu mentalitasnya miskin. Yuk, jadilah kita pribadi-pribadi yang punya mentalitas kaya. Karena kita adalah pribadi-pribadi penerima berkat kekayaan sorgawi. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua saudaraku, siapakah aku di dalam Kristus? Efesus pasal yang pertama ayat 4-7 demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dengar baik-baik, saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, firman Tuhan bilang saudaraku, kita ini adalah orang pilihannya Tuhan. Sadarkah saudara, siapakah saudara, siapakah saya di dalam Kristus? Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Dari sekian miliar orang, saudara dan saya adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mendapatkan anugerah dari Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Satu perkara, kita percaya saudaraku, siapa kita di dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Artinya kita adalah orang yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga bagi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu dikhususkan buat saudara dan saya. Kita adalah orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita adalah orang yang dipilih sebelum kita lahir dalam dunia ini. Sebelum kita dikandung di dalam kandungan ibu kita. Kalau saudara menyadari akan perkara ini saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Akan sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir saudaraku, tentang apa yang akan terjadi setelah kehidupan saat ini. Sebab kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan yang sudah akan menerima bagian kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin. Next, lanjut.
sebagai orang pilihan Tuhan dengan tujuan supaya hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudaraku dengar baik-baik, waktu Allah pilih saudara, waktu Allah pilih saya untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, itu dengan maksud, dengan tujuan supaya apa? Supaya saudara menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan, hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengkhususkan hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang spesial, menjadi pribadi-pribadi yang berharga karena hidup kita berbeda dengan cara hidup orang-orang di luar sana. Sekali lagi, kalau kita menyadari akan hal ini saudaraku, maka kita tidak akan pernah hidup sembarangan. Kita tidak akan pernah hidup menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan kalau kita sadar kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Ya. Ini satu contoh saudaraku. Satu kali saya sama istri saya pergi ke daerah Bandung saudaraku. Ketika di satu daerah wisata, tiba-tiba ada pasangan suami istri datang mendekat kepada kami, lalu, "Pendeta Haryanto Winata ya?" Lalu saya bilang, "Iya." Salaman saudaraku, lalu minta foto. Kita foto-foto, selesai, lalu saya ngomong sama istri saya, "Untung ketemunya di daerah wisata ya." Kira-kira saudaraku, kalau misalkan ketemunya, saya lagi dugem saudaraku, dung. Pendeta Haryanto Winata ya? Oh ternyata kita satu guru, satu ilmu ya Pak ya. Bisa dimengerti gak saudara? Kalau saudara mengerti betul siapa saudara, bahwa saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan, maka engkau tidak akan pernah berani sembarangan untuk menggunakan hidup ini. Amin. Engkau tidak akan pernah berani sembarangan kemana engkau pergi untuk melangkahkan kakimu. Engkau akan menjaga hidupmu dengan hati-hati berjalan lurus di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita menyadari betul bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Bahkan firman Tuhan bilang, sebagai orang pilihan Tuhan kita menjadi anak-anaknya Allah. Pewaris dari kerajaan sorga. Menjadi anak-anak Tuhan artinya kita menjadi tujuan dari kasih karunia-Nya. Ada begitu banyak orang yang bilang begini saudaraku. Saya kerja, saya usaha, itu untuk siapa sih? Jawabannya seringkali bilang, untuk anak. Betul? Untuk keluarga. Kalau kita saja jadi bapak dunia, kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa di sorga, Dia pasti memberi yang terbaik buat kita. Kita ini digambarkan saudaraku seperti biji matanya Tuhan. Ada nggak orang yang mau dicolok matanya, belok begini malah nyodorin mukanya? Nggak ada kan? Orang kalau mau dicolok saudaraku secara refleks, dia pasti tutup matanya dan menghindar. Betul? Artinya apa saudaraku? Kita ini diproteksi, dijaga Allah. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dilindungi dan dikasihi Allah. Karena itu sadari bahwa kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, wah, siapakah aku di dalam Kristus Yesus? Coba kita lihat ayat 13 dan 14 ya. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, diapain saudaraku? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Siapakah aku dalam Kristus Yesus? Yang ketiga saudaraku, kita adalah pribadi, kita adalah orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus.
agar tidak ada lagi keraguan akan posisi kita dalam Kristus. Pudar, ya, menjadi pudar, menjadi goyah. Allah telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan dan kepemilikan yang sah. Saudara, saya seringkali mengajarkan ini kepada jemaat. Orang-orang di perjanjian lama ketika jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, maka gambar dan rupa Allah hancur dari mereka. Hanya orang-orang tertentu, saudaraku. Hanya orang-orang yang mendapatkan tugas khusus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Kita tahu cerita tentang Saul, ya. Waktu Saul diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja atas Israel, maka Saul dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Saul berkarunia seperti salah seorang nabi. Sampai ada ayatnya yang mengatakan, apakah Saul seperti salah satu daripada seorang nabi? Tetapi saudaraku, kita tahu ceritanya, waktu Saul jadi raja atas Israel, Saul tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Tuhan undur darinya. Bahkan firman Tuhan bilang ada roh jahat yang Tuhan taruh dalam hidup Saul. Tuhan izinkan iblis mengocoh hidup Saul. Saya mau katakan begini, saudaraku. Orang-orang di luar sana dalam segala kesalehan mereka, mereka kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Tapi buat kita orang percaya, saudaraku, buat saudara dan saya, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kita bukan hanya ada roh manusia, roh kita, tapi di dalam kita ada roh Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang mengerti boleh bilang amin. Kan saudaraku, gak perlu takut hadapi dunia ini. Apalagi yang masih takut ke belakang aja mesti ditemenin. Takut gelap. Saya mau bilang saudaraku, roh yang ada di dalam dirimu itu adalah roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita mesti takut berhadapan dengan roh-roh dunia ini? Kenapa kita mesti takut menghadapi tantangan dunia ini? Roh Allah di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kita akan cakap mampu untuk berbuat sesuatu. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, ini menjadi satu jaminan yang pasti buat hidup kita. Oke, next. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, bukan hanya tuntutan untuk kita hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Makanya saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia lama kita telah turut mati disalibkan. Dan kita hidup dalam hidup bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan sekali lagi saudaraku, bukan hanya menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, tapi juga memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan, pergumulan, sakit penyakit yang kita alami. Karena Roh Allah yang bekerja, berkarya dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan bilang saudaraku, Roh Kudus juga akan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Jadi firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, jadi lupa dah tuh. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kembali lagi hari ini saudaraku, pertanyaannya, sadar gak kita bahwa kita telah menerima Roh Kudus? Ada begitu banyak orang Kristen yang gak pernah fokus, gak pernah concern bahwa kita dipanggil untuk jadi saksinya Kristus. Kita hanya hidup buat diri kita. Padahal saudaraku,
kalau kita mengerti tentang amanat agung. Satu pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke sorga. Ya seringkali digambarkan saudaraku kalau misalkan ada orang tua yang hendak berpulang lalu memberikan sebuah amanat kepada anaknya. Itu anak pasti akan berusaha untuk melakukan seperti apa yang diamanatkan orang tuanya sebelum orang tuanya pergi. Tapi ada begitu banyak orang Kristen peristiwa tentang amanat agung dengan pernyataan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan seperti apa yang kukehendaki. Itu gak pernah terngiang di dalam telinga orang Kristen. Kita abai tentang hal ini. Hari ini saudaraku saya mau bilang, yuk Tuhan sudah meteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Tuhan panggil kamu jadi saksinya Tuhan. Menarik sekali saudaraku, pertumbuhan kekristenan di Indonesia ya. Gereja bertambah banyak. Saya pengurus daerah Gereja Betel Indonesia di Banten saudaraku. Pertumbuhan gerejanya begitu signifikan sepanjang satu periode ini, 4 tahun ini ya. Sekalipun ada COVID, tapi gereja bertumbuh di mana-mana. Gerejanya tambah banyak, orang Kristennya ya segitu-gitu baik. Cuman pindah-pindah gereja gitu ya. Dari gereja A pindah ke gereja B, dari gereja G ke gereja C gitu ya. Wong di Poris aja banyak betul gereja ya. Udah kayak makan bakmi gitu ya. Bosan yang ini, tuker yang ini, tuker yang ini, tuker yang ini gitu ya. Saya mau bilang saudaraku bukan seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah jadikan setiap orang, setiap pribadi yang kamu kenal menjadi muridnya Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar hari ini kita menyadari betul siapakah kita di dalam Kristus. Amin. Yuk kita nyatakan pujian, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang menjadikan kami orang-orang pilihan-Nya Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku, kita datang sama Tuhan dalam doa kita. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan, bahkan Tuhan tegur hidup kami. Siapakah aku di dalam Kristus? Kami adalah orang-orang yang menerima harta rohani, kekayaan sorgawi di dalam hidup ini. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami punya mindset, cara berpikir, kami punya mentalitas adalah mentalitas kaya. Bukan menjadi orang-orang dengan mentalitas, dengan mindset yang miskin. Menjadi peminta-minta, menjadi orang-orang yang tidak menghargai tentang berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan yang kedua hari ini Tuhan ingatkan kami sebelum dunia dijadikan. Kami dipilih oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kami dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah pribadi yang khusus di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup sembarangan. Kami tidak mau hidup dengan cara orang dunia. Bahkan yang ketiga hari ini firman Tuhan ingatkan kami, siapakah aku? Kami adalah pribadi yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan sebagai sebuah jaminan yang mutlak, yang pasti. Kami akan menerima seluruh janji-janji Tuhan.
Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami, memampukan kami untuk kami cakap melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Bahkan kami menjadi pribadi yang dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus yang memampukan kami. Bahkan Roh Kudus yang menjadikan kami saksi Kristus. Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem kami, keluarga kami, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi. Kau menyatakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, silakan duduk. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya, untuk Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya berwarna kuning dan warna biru. Bisa juga melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBI Katariso. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar Bapak. Sebentar Tuhan, kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu Bapak, Engkau pakai untuk memperluas kerajaan bertempat ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Untuk warta saya persilakan. Salam Jemaat GBI Katariso, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 20 Agustus 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katariso. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katariso yang telah disediakan. Katariso Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 23 Agustus jam 7:30 malam, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 26 Agustus jam 5:30 pagi, diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda dan mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 atau Komunitas Dewasa Muda Katariso diadakan setiap hari Minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. GBI Katariso akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 bertempat di Kebun Subogor. Acara ini akan dikenai biaya sebesar 200.000 per orang dan untuk pembayarannya jemaat dapat mencicilnya. Jemaat Katariso dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang sudah mengisi formulir dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. GBI Katariso membuka pendaftaran penyerahan anak.
Karena itu bagi jemaat yang ingin menyerahkan bayi atau anak untuk didoakan, silakan menghubungi sekretariat gereja. Khusus bagi kaum pria, hadirlah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 26 Agustus 2023 jam 7:30 malam. Diadakan hanya secara tatap muka bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Yeskiel Albertus, Saudara Diki Faren, Bapak Agus Roto, Ibu Tina Irawati, Bapak Kimpo, dan Saudari Ferencia Angelina. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Saudara Yeskiel Albertus, untuk Saudara Diki Faren, untuk Bapak Agus Roto. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat hambanya yang luar biasa. Buat Ibu Tina Irawati, buat Bapak Kimpo dan Saudari Ferencia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Senantiasa dilimpahkan kasih karunia Allah. Baik, pengumuman tambahan saudaraku bahwa bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk acara Natal dan HUT GBI Katarizo ke Kebun Su Bogor yang dikenakan biaya per orang 200.000, harap segera mendaftar karena kita akan membuat persiapan ukuran kaosnya ya, kaosnya sehingga nanti peserta bisa menggunakan seragam untuk kaosnya. Baik, itu saja tambahannya saudaraku. Diingatkan buat para pria bahwa Sabtu ini kita ada ibadah kompak. Kita kembali berdiri bersama-sama, katakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur dan sukacita di hadapan-Mu, sebab Engkau sudah berkenan memberkati ibadah kami. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan dalam pujian penyembahan kami. Bahkan kami boleh belajar akan firman Tuhan. Memberkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini tidak terkecuali, Tuhan limpahkan berkat, anugerah yang daripada-Mu. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya dalam minggu ini. Buat Saudara Yeskiel Albertus, buat Saudara Diki Faren, buat Bapak Agus Roto, buat Ibu Tina Irawati, buat Bapak Kimpo, buat Saudari Ferencia. Kami percaya berkat Allah, anugerah Allah, kemurahan Tuhan turun atas hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Tuhan memberkatinya. Bahkan kami percaya Tuhan pagari mereka dengan kesehatan, perlindungan yang dari sorga, sehingga selalu baik keadaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus, mari apa yang mereka harapkan, Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang muda-Mu yang saat ini sedang acara retret di daerah Sentul Bogor. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu.
Tuhan berkati acara retret pemuda remaja yang ada di Sentul Bogor supaya berjalan dengan baik dan lancar, bahkan Tuhan menyertai perjalanan mereka kembali. Tuhan yang lindungi supaya tidak kurang satu apapun dalam perjalanan mereka, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga buat acara Natal dan HUT Gereja Betel Indonesia Katarizo yang ke-32 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Desember 23 ini Tuhan di Kebunsu Bogor. Kami berdoa biar Tuhan berkati acara ini. Segala persiapan, segala perencanaan, bahkan dana, peserta, semuanya Tuhan Engkau berkati. Berikan kami kesatuan hati untuk kami boleh bersama-sama mengikuti acara ini. Dan kami percaya semua boleh jadi atas berkat dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan pimpinan Roh Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam setiap ibadah-ibadah kami. Bahkan kami percaya Tuhan akan menjadikan satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa dan untuk menumbuhkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang berlibur, keluar kota, bahkan keluar negeri. Kami percaya tangan Allah menyertai mereka. Perjalanan mereka pergi dan pulang mendapat perlindungan dari Tuhan. Bahkan seluruh apa yang menjadi kepemilikan mereka, Tuhan pagari dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap kami, apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi kami, pelayanan kami, Tuhan Engkau Allah sumber kehidupan kami melimpahkan berkat. Biar tangan Allah turun memberkati. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Usaha kami, pekerjaan kami diberkati. Cash flow keuangan kami diberkati Tuhan. Tuhan berikan kami pembeli, customer, klien yang baik. Sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Cash flow kami boleh lancar karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan kirimkan customer, pembeli yang baik. Yang Tuhan akan buat usaha kami, pekerjaan kami menjadi beruntung dan berhasil. Berdoa buat studi pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan limpahkan berkat dengan hikmat, kecerdasan, kepandaian. Biar mereka semua berhasil dalam studi pendidikan mereka. Bahkan damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas hidup kami. Ada satu sukacita yang besar yang Tuhan limpahkan. Supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Penuh dengan sejahtera yang dari Tuhan. Kami teringat buat bangsa negara kami Indonesia. Yang Tuhan sudah berkati. Merayakan hari kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami. Melimpahkan berkat buat Indonesia. Diberkatilah bumi Indonesia. Diberkatilah tanah air Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, baik pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini. Hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk sejahterakan rakyat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan bawa berkat yang daripadamu. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.